Aqimus sholat, dirikanlah salat. Nabi tahu nggak? Dua kata ini Nabi tidak tahu. Dua kata ini secara diri Muhammad SAW tidak tahu. Aqimu itu pelaksanaannya apa? Seperti apa? Bagaimana? Yang dimaksud dengan sholat itu apa? Aqimus sholat, dirikanlah salat. Nabi tahu nggak? Dua kata ini Nabi tidak tahu. Dua kata ini secara diri Muhammad SAW tidak tahu. Aqimu itu pelaksanaannya apa? Seperti apa? Bagaimana? Yang dimaksud dengan sholat itu apa? Nah, karena itu panggil ke langit, kemudian diberi ketetapan, waktunya itu sehari semalam 5 kali, titik. Belum ada rincian. Itu pun dengan keadaan yang kita tidak akan bisa terima secara akal. Mana bisa dari Mekah ke Masjid Aqsa kok 1 malam? Yang waktu itu paling cepat kendaraan cuma unta kabur. Kalau unta biasa mah enggak. Dengan mobil saja dengan kecepatan per jam 120 km per jam, itu bisa sehari semalam dari Yerusalem sampai ke Mekah, dari Mekah ke Yerusalem. Bisa masuk akal? Tidak. Jadi kalau kita berpikir secara akal, jangankan berpikir tentang Nabi sampai ke langit, sampai ke Yerusalem saja mau arti. Di waktu ada satu macam diskusi apalah, terus orang ngomong begitu banyak mendiskusikan masalah Isra Mi'raj, saya hanya mengajukan pertanyaan. Jangankan kita harus memahami dari Masjid Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Dari Mekah sampai ke Masjid Aqsa 1 malam. Bisa masuk akal nggak? Kalau dipikirkan dengan kendaraannya dan sebagainya pada zaman itu. Apalagi sampai di langit ke-1, langit ke-2, kemudian bertemu dengan Nabi. Sudah. Di sini urusan iman saja. Mau iman silahkan, mau kufur silahkan. Allah tidak keberatan. Bagi Allah tidak ada kerugian. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur bukan bagi Allah tapi bagi dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur, maka Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Itu urusan dirinya. Quran yang bicara begitu. Nah, ini terusnya wayahna. Karena saya mikir dah bulan puasa biasa sok cerdas. Saya ngomong kepada ibu-ibu, lamun belanja udah tengah poe. Bagi ibu yang puasa, kalau belanja itu jangan tengah hari. Mengapa? Peuyeung buruk wae ngeunah. Segera dibeli. Nanti setelah minum, setelah makan sedikit, namruk semua. Sekarang waktu mau dimakan perut sudah berisi, kan lain. Dengan waktu melihat perut masih kosong itu lain. Teruskan ya. Begini. Di langit keempat, Rasulullah SAW berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Saya dapat keterangan bahwa Nabi Musa itu wafat dan dikubur di bumi. Di antara keterangan menerangkan bahwa
masih di sekitar lingkaran Masjid Aqsa. Tapi tidak bisa menunjukkan di mana kuburnya. Taruhlah Nabi Musa itu wafat, kemudian dikubur. Tapi Rasulullah SAW berjumpa di langit keempat dan berdialog dengan Nabi Musa itu. Anda mau berpikir bagaimana? Kalau tanpa iman, Anda akan terjatuh kepada ketahayulan yang begitu berat. Hal-hal seperti ini, gitu ya. Nah, karena itu kalimat aqimus shalah, dirikanlah oleh kamu salat. Rasulullah SAW tidak tahu bagaimana. Berangkat ke langit sehari semalam 5 kali, pulang. Bagaimana melaksanakannya? Tidak bisa, tidak tahu. Karena itu sebelum subuh Nabi sudah sampai di Mekah kembali. Besoknya begitu tergelincir matahari, Jibril datang. Itulah yang kemudian disebut waktu zuhur. Pada waktu ini disebut asar, maghrib dan seterusnya. Lalu Jibril berdiri, Nabi berdiri. Jibril takbir, Nabi takbir. Belum ada bacaan-bacaan, belum. Baru ini saja satu. Yang dimaksud dengan dirikanlah itu bagaimana? Berdirinya bagaimana? Menghadapnya kemana? Itu kan 2 tahap menghadap juga. Asalnya kan ke sana. Ke mana? Ke Masjid Aqsa. Kemudian sekian bulan berubah jadi ke Masjidil Haram. Menghadapnya saja Nabi tidak tahu. Ini semua. Nah, karena itu ini hadis-hadisnya begini ya, ini tambahan. Berdirinya itu harus idza qoma ila sholati maksudnya idza qoma apa? Qaiman. Jadi berdirinya itu lurus. Lurus. Berdirinya itu lurus. Ini lurus. Kemudian waktu ruku pun lurus, tetap di situ. Waktu sujud pun jarak antara kaki kiri dan kaki kanan tetap seperti ini jaraknya. Sebab kalau di waktu sujud kaki dirapatkan harus ada dalil. Kenapa? Asalnya kan tidak dapat. Di semua keadaan badan ini harus kembali seperti semula takbiratul ihram. Situasi dan kondisi berdiri itu seperti apa? Teruskan. Ada yang begini, lebar. Allahu Akbar begini. Nanti kalau ruku baru ke sini kakinya. Itu kan sudah 2 macam itu. Nanti kalau waktu sujud dirapatkan lagi. Jadi gusti rupa aja. Berarti bentuk itu harus ada dalil. Itulah yang nanti Jibril mengajarkan akimu itu seperti apa. Jadi akimu itu bentuknya, kalau as-sholati bacaannya gitulah. Akimu itu bentuk ini yang disebut. Karena itu sebelum sholat kan ada bacaan apa? Namanya al-iqomah kan? Qad qamatis shalah dengan fi'il madhi. Sekarang salat sudah berdiri. Sekarang salat sudah berdiri. Padahal takbir juga belum. Gitu ya. Nah ini. Nah, semua ini nanti diajarkan ke sini. Tah, mak nanti iya pokoknya. Nabi tidak berucap secara mantik dari dirinya kecuali dia itu adalah wahyu yang diwahyukan.